Gua blur aja nanti. Nggak apa-apa di post di blur aja. Di blur aja. Oke. Don't have a girlfriend, but I don't believe you if you never got a relationship before. I'm not stupid. Emang gua buaya. No, I never told you if you were boy. Who is this? I don't know. Salatlah kamu sebelum kamu disalatkan. Bener, kita nggak tahu besok Akan pulang. jodoh maut itu. Karena gini loh. Jodoh dengan seseorang itu belum tentu. Tapi jodoh dengan kematian itu udah pasti. Di dunia ini manusia ini akan, karena di dunia ini nggak ada manusia yang kekal abadi. Dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Buat apa kita bersifat langit? Ya nggak sih? Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, lupa Hey yo, what's up? Hey yo, what's up guys, welcome. Ya kembali lagi dengan Ome TV ya kan. Kita cari apa ya? Cari ciwi-ciwi ya. Oke, langsung kita cari orangnya yang mau dapat yang gimana. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu habis sholat ya pakai mukena? Iya. Alhamdulillah. Jadi kayak adem itu ya. Enggak, biar simpel aja, nggak usah pakai kerudung. Oh, oke. Lebih adem itu. By the way, itu di belakang kamu lampu ring light gitu ya? Iya. Tapi kuning ya, bagus. Kuningnya pink. Itu satu lampu atau beda lampu itu? Satu lampu, dia kayak rainbow gitu. Oh, rainbow. Oke. Boleh kenalan nggak sih? Halo. Silaturahmi gitu. Tapi lebarannya udah selesai. Iya, emang bisa berlebaran emang udah selesai, bisa silaturahmi. Why not? Silaturahmi datang ke rumah gitu, bawa apa? Kan silaturahmi dalam agama kan seperti Oh man, kalau bisa debat agama Canda. disuruh. Bisa ini gua disuruh ke rumah lo gitu buat lamar lo. Enggak, canda. Emang lo udah siap? Enggak sih. Berarti siap gendong cucu. Gila. Kepikiran aja enggak. By the way kalau boleh tahu, nama gua Teguh Nasrullah. Orang ini ya, daerah Sumatera nggak sih logatnya? Gua asli Aceh. Oh, Aceh. Kamu orang mana sih? Orang Jawa. Jawa mana lu? Jawa Timur. Berarti nek ngomong Jawa iso ora? Ya iso lah. Iso lah. Bisa bahasa Jawa? Insya Allah nek ngomong Jawa, nek ngelamar iku iso lah. Bisa dari mana? Ya dulu pernah nyasar di Jogja. Oh, kuliah di Jogja. Nggak pernah nyasar ke Jogja, jadi tahulah bahasa Jawa itu. Nyasar gimana maksudnya? Pernah tinggal di Jogja. Jadi sering kan waktu di Jogja sering belajar bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa Jogja itu sama Surabaya itu beda ya. Surabaya itu lebih kasar, Jogja itu lebih lembut. Iya. Ya kan? Ya makanya kamu jangan kasar dong sama gua. Emang gue kasar ngapain dong dari tadi diam aja? Iya makanya gua nanya nama lu dong. Nama kamu siapa sih? Apa? Nama gue Caca. Wow, Caca. Caca. So beautiful name. Nama panjang itu Caca juga? Nama panjang itu loh. Iya, nama panjangnya Caca, nama panjang. Oh, oke. Tadi namanya Teguh ya? Ya gua nama dipanggil Boy Nas. Nama asli panjang gua Teguh Nasrullah. Emang orang Aceh gak? Lo tahu di mana sih gua Aceh dari nama doang? Dari logatnya. Emang logat gua gitu ya, lu gua gitu ya kan? Emang kelihatan orang Aceh? Enggak, logatnya tuh bukan orang Indonesia. Pokoknya daerah orang barat sana lah. Oh, oke. Kelihatan banget. Oke. By the way gua di Jakbar sih. Stay. What? By the way I live in Jakbar now. Oh, tapi pernah tinggal di Tangerang. Oh, Tangerang mana lu tinggal? Tangsel? Enggak, Tangerang Kabupaten. Oh, Tangerang Kabupaten. Oke. By the way kalau boleh tahu, kamu anak pesantren ya? Bukan.
Tapi pernah pesantren tau. Pesantren di mana lu? Pesantrennya cuma sehari semalam. Pesantrennya cuma sehari semalam, gimana ceritanya? Mm-mm. Gimana sih? Pesantren Kenapa? satu hari. Apa itu? Enggak, jadi dimasukin pesantren pas waktu SMA Terus kabur. orang tua. Terus nggak betah, akhirnya besoknya sore dimasukin, terus tidur semalam di situ. Heeh. Abis itu pulang sekolah nggak balik. Itu pesantren apa sih? Yang apa namanya itu? Ya, Pesantren kilat. biasa. Namanya Pesantren kilat. What? Enggak kilat. Yang Hmm. biasa buat anak sekolah itu loh, kan ada. Oh, iya, paham. Terpadu ya, kayak pesantren terpadu. Tapi kalau misalnya di Pulau Jawa itu pesantrennya kayaknya lebih ke Gontor ya kan, Gontor sama Lirboyo. Yang gua tahu di Jawa itu paling terkenal pesantren itu Lirboyo. Ya nggak sih? Liboyo apaan? Lirboyo itu pesantren paling terkenal sih kalau nggak Taunya salah. Gontor. Kalau Gontor tahu deket sini. Gontor tahu gua, Gontor 10. Kalau misalnya Gontor Putri apa ya? Antingan Ngawi. Oh. Apa sih yang kamu pelajarin tentang agama di saat kamu di pesantren itu walaupun satu malam doang? Udah apa sih waktu itu? Biasa cuma ngaji aja, baca Al-Quran. Oh, jadi bisa. Karena cuma satu malam. Oh, udah siap dong jadi makmum di belakang gua gitu loh. Belum. Kamu umurnya berapa sih? Tebak berapa? Oke, you give me someone the clue. More than 20. Seriously. I will give you a clue. I mean, I thought you will understand. This is a quarter life crisis. Iya ke? Berapa? Maybe ya. 21. No, more older. Seriously, come on. I'm 25. You? Kamu muda banget ya? Why? I'm 25. Seriously? You? Jadi lebih tua kamu dong. How old are you? 23. I thought you look like, I'm sorry, 27 or 28. Ay, mengada lah, kagak lah. Gua masih muda loh. Masa 28? Apalah. Oh, masa I'm serious. gimana I sih? know, but I'm sorry. Yeah, I know. Well, you have to baby piece, you know that baby piece. You can look at this me, Face. baby face. Okay. It's okay, no problem. Just bercanda. Enjoy. So, I want to ask you something. What's It's okay. the question? Do you love me? I want married with you. No. How can... Just kidding. Come on. Don't, not just kidding. Okay, I want ask you. You can speak yes or no. No. Why? Big no. You know, Big no. Like- Wow. Someone the him. I will... Yeah. Okay. I will never love someone that I met just a few seconds ago. Even few months, I still cannot love someone. Why? Come on. My husband? Ya, nggak bercanda, gila lo. Nggak bercanda, serius.
Nggak bercanda. By the way sih, apa sih yang kamu cari di Ome TV ini? Sebenarnya tujuan main ini sih, pertama kali main itu tujuannya buat practice my English, biar gue lebih confidence Bahasa ketika Inggris. gue have a conversation with foreign. Terus selanjutnya kayak tadi iseng aja, karena tau kan orang Europe itu banyak kan Aneh-aneh. yang kayak gitu. Iya, I know. Jadi males, terus coba deh sama orang Indonesia, karena orang Indonesia kayak gak sebanyak itu yang kayak gitu. Jadi Indonesia gue banyak try buaya nama- loh. I know, but I'm here not for looking for something like that. You can use next gitu. Kalau nggak diajak ngomong duluan, yaudah next aja, cuma mau ngeliat orang doang. Oke. Di saat kamu jumpa saya gimana sih orangnya? Kenapa kamu masih stay ngomong sama saya? Apakah saya orangnya jahat atau aneh-aneh segala macam? Atau kenapa kamu stay dengan saya ngobrol? Apa yang menarik dari saya untuk kamu ngobrol sama saya? Karena from the first one we meet, lo kan bilang kayak bentar dulu mau ngomong kan, gue ngehargain itu. Wow. Kayak orang mau ngomong, gue kasih kesempatan, terus kayaknya lu orangnya nggak mengarah ke situ, jadi ya okay. Jadi gue masih punya kesempatan dong. Dia ngobrol random. It's okay, no Kenapa problem. enggak? Why not? Ya nggak sih? Just positive always, okay? Positive thinking always, not negative, okay? Ya, karena kayak hidup udah banyak hal-hal negatif. Dan negatif di ngapain sekitar lagi lu. gitu kan? You try to find a positive vibe. Of course, girl. By the way, kamu bisa nggak nyanyi? Nyanyi, ya setiap orang menurut gue bisa sih nyanyi. Gimana? Cuman bagus apa? Lo selawat aja dah. Kita selawat aja, ngapain nyanyi gitu ya kan? Nggak selalu juga, suara gue biasa aja. Gua dulu apa lu dulu gitu? Hah? Belajar selawat yuk. Coba deh lu dulu, kayaknya lu orang aja suaranya lebih oke daripada gue. Selawat apa ini? Terserah. Apa ya? La ilaha. Gue nggak hafal. La ilaha ini tinggi so. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malana Rabbun siwak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Gue nggak hafal lagi. Itu tinggi jarang. Gue kalau bisa nyanyi nggak bisa. Jelek banget kalau bisa gue nyanyi. Tapi gue bisa selawat itu doang. Cuma kalau bisa nyanyi gue nggak tahu nggak. Tapi dulu udah pernah belajar nyanyi, cuman emang nggak cocok gue untuk nyanyi. Lidah gue emang nggak cocok. Tapi di saat gue selawat orang ini nonjok, lu selawat aja Nas, nggak usah nyanyi. Kayak baru belajar nyanyi gitu loh. Yeah, I see. Ya gitu. Coba kamu gitu. No. Ya Nabi, I ya don't Nabi. want to sing song here. Wow, come on. Believe me, okay? No. Why? I think you so beautiful. Sing. You can, how to say, just like action, you can sing song. But I don't want to sing song here. But you can sing for me. Special, okay? For your Maybe I husband. will show you mine. So You. I sing a song. Oke. Kamu bisa nggak nyanyi itu? Ya Taiba. Pernah dengar nggak sih? Pernah. Apa yang kamu narik darinya sholawat itu? Kalau ditanya menarik apa? Kalau lebih dalamnya gue kurang tahu ya. Tapi somehow soal gitu pas kita lagi Sedih. space atau kita lagi ini, itu bagus buat kayak bikin kita lebih tenang. Iya, emang iya. Karena kan di salawat ini cuman kayak tenang, apalagi kayak irama. Yang menarik dengan salawat itu adalah irama. Ya nggak sih? Iya. Apalagi kayak Ya Toiba tuh. Ya Toiba. Gue paling suka nyanyi kalau misalnya Indonesia itu Muzamil. Dia orang Aceh.
Ustadz Muzamil. Muzamil dia orang Kari dia yang ngajinya bagus suaranya. Satu lagi Ustadz Ataki, tahu nggak? Hanan Ataki. Hanan Ataki, bagus banget suara dia. Aku sering banget nonton kajiannya pas masih di Tangerang. Wes, Ustadz Ataki itu gue kalau bisa denger ceramah dia nangis. Kenapa? Karena di saat dia ngomong, di saat dia kayak, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dia kayak mendalami dengan misal kayak ini, ya Allah ya Allah ya Allah ampunkanlah dosa kami. Ya kayak Ustadz Ataki itu bener-bener mendalami dengan imajinasi kata-kata loh. Kayak di saat dia ngucap, you know that's like kita dibawa sedih loh. Hati ini dibawa ambang. Hati ini kayak dibawa ngambang itu. Apa sih yang saya di hidup dunia ini? Apa sih gini, apa sih? Ya gitu. Asik, gue sering dengar Ustadz Ataki, gue sering dengar selawat. Cuman kalau misalnya selawat sih, siapa yang paling bagus di Indonesia selawat? Ada gak sih? Apa? Ustadz Ataki bagus juga loh kalau misalnya selawat. Dia lebih ke irama sedihnya loh. Bagus, emang bagus. Pembawaannya juga ringan, jadi bisa diterima buat orang yang mungkin yang cocok buat kayak remaja gitu. Biasanya kan remaja belum mau terlalu berat tentang agama. Apalagi di Bandung. Di Bandung itu, di saat saya di Bandung itu katanya ada perkumpulan remaja Islam di Bandung, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Cuman ada perkumpulan remaja Islam itulah. Itu anak-anak remaja bandel-bandel itu dikumpul di situ semua, belajar bisa ceramah gitu kan. Seru dong. Ya gitu sih. By the way, kamu kuliah? Udah lulus. S1 ya? Iya. Wow, good. Jurusan apa kalau boleh tahu? Akuntansi. Wow, akuntansi dong. Ngeri ya kan? Ngeri kali akuntansi loh. Karena akuntansi itu sangat pandai mengatur manajemen loh. Mengatur uang. Enggak juga. Menurut aku kalau manajemen uang itu tergantung orangnya sih. Mau dia kuliah di akuntansi berapa sampai S berapa pun, kalau boros, jadi diri sendirinya nggak pintar ya enggak. Seiring kan waktu berjalan, hari berganti, tahun per berganti, manusia pun berganti di dunia ini, benar nggak sih? Apa yang kamu pelajari tentang ilmu akuntansi? Berhubungan dengan apa tuh maksudnya? Berhubungan dengan, yang jelas akuntansi itu lebih ke memanage. Misalnya memanage satu perusahaan, otomatis akuntansi itu kan bagian keuangan. Apa yang kamu pelajari tentang akuntansi itu? Karena saya bukan akuntansi, jadi saya pengen tahu ilmu dari yang sharing gitu nggak sih? Boleh nggak bagi-bagi ilmu? Nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh bagi ilmu? Hati kamu nggak bisa bagi juga itu loh. Kalau nggak bagi hati aja, jangan bagi ilmu. Kalau bisa dapat hati, dapat ilmu juga soalnya. Ya, gue tuh nggak punya hati. Astaga, gila lu, seriously? Serius. Terus gimana lo? Nggak tahu, nggak gimana. Emang ada manusia di dunia ini nggak punya hati? Ada. Mana? Me. Kamu katanya nggak punya hati. I mean hati buat orang. Okay. Your husband, not me, okay? No, I mean bukan buat lo. Maksudnya hati buat dikasih ke orang ya. Tapi kalau hati buat diri sendiri, Allah, buat diri sendiri, buat orang tua, itu pasti ada. Tapi kalau buat keluarga ada. Tapi kalau buat orang lain, no space. Kalau boleh tahu, you introvert nggak sih orangnya? Ini benar, kok bisa tahu? Seiring kan dari tadi gua ngomong sama lo, ada kata-kata yang mana kata-kata itu tidak bisa memilah. Bukan memilah sih, lebih kayak ada pertanyaan gue yang mana gue lontarkan, kamu menjawabnya cuma sekilas doang, nggak lebar gitu loh. Karena gue nggak pengen terlalu oversharing ke orang. Bagus introvert, tapi jangan berlebihan introvertnya, nggak bagus. Emang gue kelihatan berlebihan gimana? Enggak, lu asik sih dari tadi. Cuman nggak semua orang bisa ngomong sama lu. Gua lihat dari
Tadi gue lihat. Gue bukan menghakimi seseorang dan gue pun nggak belajar dengan ilmu psikolog. Cuman dari tadi gue ngeseiringkan waktu berjalan, gue ngobrol sama kamu. Kamu itu orangnya terpilih biar bisa ngomong sama kamu. Tergantung lawan bicara kamu. Menarik nggak sih buat ngobrol? Positif nggak sih? Kalau misalnya yang aneh-aneh, otomatis lu pada skip gue dari tadi. Iya. Ya nggak sih? Gue emang kalau ke orang yang belum terlalu dekat, gue Iya. kayak kelihatan bodo amat, cuek, kayak ngeselin kayak gitu. Tapi kalau udah deket 180 derajat, semua orang bilang kalau kesan pertama dia kenal sama pas sudah deket itu beda banget. Karena kenapa? Seorang cewek itu mahal loh. Perempuan itu mahal. Harga dirinya lebih mahal daripada orang laki. Ya nggak sih? Tapi nggak semua laki-laki itu bisa menghargai itu. Iya benar, gue paham. Gue seorang laki-laki mungkin sering didebat dengan lelaki itu selalu menang. Enggak, gini loh. Enggak semua lelaki itu sama yang kalian pikirkan di luar sana, dan tidak semua perempuan itu sama yang seorang laki itu mikirkan di luar sana. Tapi hampir semua laki-laki itu sama. Iya, semua laki-laki itu sama. Emang laki-laki emang sama. Apa yang beda? Karakter, perilaku yang beda. Laki-laki itu memang sama semua di dunia ini, nggak ada yang beda. Yang beda apa? Karakter dan perilaku dia di dunia ini. Dan dia punya hati nggak sih? Enggak. Orang laki-laki itu punya hati. Kalau nggak punya hati, dia nggak bisa dong mencintai seseorang, mencintai seseorang. Tapi ya kebanyakan buaya. Ya nggak sih? Kayaknya kalau dari 100 orang laki-laki yang baik itu cuma satu. Ini mau gue bilang, di dunia ini nggak ada orang baik satupun di dunia. Tapi, listen to me, okay? Semua orang itu pengen jadi lebih baik di dunia ini sebelum mati. Berlomba-lomba. Benar atau tidak? I know. How about you? Tapi Gimana menurut kamu? kenyataannya pas tahu banget setiap orang, bahkan setiap hari pun kita pasti berusaha untuk jadi lebih baik dari kemarin, bahkan dari beberapa detik yang lalu. Mestilah. Tapi kenyataannya pas kita udah ketemuin, kenyataannya nggak begitu. Watak seseorang itu kan berbeda-beda, nggak semuanya. Perilaku berbeda-beda. Kalau misalnya menurut kamu, Tapi gimana sih cara begitu lihat? juga kalau Oke, sorry, ladies cara first, lihat it's orang, okay. oke, nggak, udah lu tadi mau ngomong apa lupa. Enggak, ladies first, Sorry, oke. udah ingat. Ladies first, sorry. Tadi kan lu bilang kan kalau udah watak itu nggak bisa berubah. Tapi watak itu nanti bisa dirubah nggak sih tadi bilangnya? Bisa? Tapi kalau menurut gue enggak. Jadi menurut gue kalau kita udah ketemu laki nih, kalau dia itu dari awal udah kelihatan mama udah nggak setia, suka selingkuh, itu kedepannya itu nggak usah berharap kalau nanti dia bakalan berubah, karena sampai kapanpun kita sebagai manusia itu nggak bakal bisa ngerubah siapapun orangnya itu, kecuali orang itu pengen berubah dari dirinya sendiri. Karena yang hanya bisa merubah setiap orang itu ya dirinya sendiri. Kita nggak bisa maksain orang itu lu harus dari yang tadinya A harus ke B, yang B harusnya ke C, itu nggak bisa. Kedua, kalau dari awal juga dia udah nggak mau udah kelihatan bibit-bibitnya nggak bertanggung jawab, kedepannya dia juga nggak bakal begitu. Nggak usah berharap nanti kayaknya kalau udah kita jalanin kedepannya dia pasti bakal berubah. No, he will never change themselves. We just believe in ourselves. Pokoknya menurut gue mungkin ini bakalan sulit ya di awal buat menemukan seseorang itu. Mungkin lu sendiri pasti juga tahu kalau di negara kita, khususnya di Indonesia ini, Ya, I know. umur segini tuh harus punya pasangan gini. Nanti kalau udah tua susah gini. Tapi menurut gua buat ngejalanin hal itu tuh bukan sehari 2 hari, kita bukan ngelihat dia sekarang gimana, tapi kita harus pikirin ke depannya bahkan sampai kita mati dan sampai ke akhirat. Kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi I don't others. Come on, don't speak no good. I know, but Okay. sometimes I had people like try to force myself. Believe me, okay? Tidak semua orang itu sama. Lelaki itu tidak sama. Apa yang ada di I know, otak kamu loh. but Kamu harus I mikir met- juga ke depan. Ingin membangun rumah tangga ke depannya. Harus I mikir know. juga gitu loh. I won't do that
but Yeah, I know. it's difficult to find a good It's guy. difficult. Why you see difficult? Not difficult, okay? It's too difficult. Why? Okay, off to you. Gua nggak ada hak untuk, cuman Iya, sebagai berarti. itu sharing is okay. Tapi gini loh, bagi gue ya. Ya emang di umur 20 ke atas kebanyakan kamu harus punya pasangan dong. Kamu harus gini-gini. Kenapa? Otomatis di umur seperti itu lagi panas-panasnya untuk arah yang tidak bagus. Iya, Why? Karena banyak teman-teman dari teman-teman gua. Ya begitu. Sebatas ke kiri. You know that's like, you know lah. Oke. iya. Jadi intinya buat apa? Di umur kita ini buat apa membuang-buang waktu untuk mencari seseorang yang enggak, you know that's like, dia bukan jodoh kita dan dia pun belum tentu jodoh kita. Manusia ini cuma bisa merancang semuanya, but Allah yang menentukan. Benar gak sih? Iya, For what kita jaga jodoh orang pacaran? Pacaran itu belum tentu jodoh dan belum tentu bisa bersama. just wasting my time. Sing apa ya, kayak gue di saat boring, di saat gue butuh teman ada gue surat gitu doang. Dan kebanyakan ya, you know that's like masa muda. Tapi gini, gue tahu maksud lo, maksudnya kayak pacaran itu kan intinya gak baik kan. Ya, I know. Nah, tapi sometimes kayak di umur kayak 20-an itu kan kayak Kecil ingin suara lu kecil. udah bisa dengar. Oh, terus lanjut. Terus kayak di umur sekitar 20-an itu kan kayak sometimes we need someone to Ya. sharing kayak what I was doing in the day kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi menurut gue ya itu nggak juga tau. Kayak sometimes gue kepikiran sih kayak mungkin kalau gue punya seseorang buat gue cerita keseharian gue seru kali ya. Tapi setelah gue ngejalanin itu nggak bisa. Kayak ngapain sih gue bisa ngejalanin hari-hari gue, bahkan Be gue bisa alone gak sih? ya bahkan gue bisa nyelesain masalah gue yang gue hampir rasanya mau gila segila-gilanya sendiri. Ngapain gue butuh orang gue aja bisa ngelakuin hidup gue sendiri, gue bayar apa-apa dari diri gue sendiri, gue nyelesainnya sendiri, gue kemana-mana sendiri. Ngapain gue butuh orang? Kayaknya kehadiran seseorang buat hidup gue itu belum ada artinya untuk saat ini. Maksud gue ketika nanti gue ngejalanin hal itu, gue mau itu bisa ngerubah hidup gue. Maksudnya gue bukannya pengen dirubah, tapi ada suatu hal yang gak bisa gue temuin ketika gue sendiri. Ya, I know, but gua pun dulu I need someone girl dulu. But now I don't like it because why? Because I don't know. Saya masih bisa hidup sendiri. Apa saya serabut kepala? By the way, seumur hidup gua belum pernah pacaran. Really? Yeah, you believe me? No. I don't have girlfriend. You believe me? Why? I believe you if now you don't have a girlfriend, but I don't believe you if you never got a relationship before. I'm not stupid. Emang gua buaya? No, I'm never talking if you are buaya. Who is this? I don't know. Enggak, gua sebenarnya sih gini loh. Gua seumur hidup belum pernah pacaran. Kenapa? Karena dari di pangku SD, SMP kan gue pesantren. SMA kan gue masih pesantren. Terus digabung sama cowok-cowok. Jadi nggak ada cewek. Kelas 3 digabung sama cewek kayak merasa nggak asik gitu loh. Jadi kelas 3 SMA udah gabung sama cewek, gue masih takut, nggak berani ngomong. Kelas kuliah itu baru mulai gue belajar dengan public speaking. Saya kuliah jurusan perhotelan. Dan saya sebagai resepsionis, makanya saya bisa ngobrol kayak gini. Karena udah terlatih public speaking. Menurut kamu saya public speaking saya gimana sih? Berbeli-beli atau sok-sok gimana gitu? Ngomong gak jelas? Enggak, kayak
lidahnya itu lebih easy buat ngomong sama orang pertama kali, karena udah tahu nih, kayak ibaratnya tuh to-do list-nya tuh udah tahu kalau ngomong sama orang itu arahnya kemana-mana. Kalau orang yang nggak terbiasa tuh kayak lebih mikir nanti kata-kata gue ini nggak ya, itu nggak ya. Seiringkan waktu berjalan, kamu pernah pacaran nggak di dunia ini? Masa-masa yang tertentu. Di masa pangku berapa itu? Di pangku SD, SMP, SMA, kuliah? Mulai pernah kalau SMP itu kan kayak cuman iseng-iseng anak kecil ya. Jadi kamu playgirl dong? No, Come on. Jadi terus gimana? serius. Pas waktu SMA sama kuliah udah, gue nggak bukan orang yang kayak sering kayak, ada kan orang kayak yang dia itu nggak bisa hidup tanpa Tanpa cowok kayak seorang laki. chattingan. Nah gitu. Kalau gue tuh kayak kalau emang bener-bener gak cocok, gue lebih suka sendiri. Jadi intinya lu pernah pacaran? Pernah. Apa yang sih yang menarik kamu buat pacaran? Percaya nggak percaya, gue seumur hidup belum pernah pacaran. Tapi suka sama orang ada, keinginan ada. Jadi kayak di hati gue kayak, buat apa ya gue pacaran? Menghabiskan waktu. Setelah gue maksudnya melewati banyak fase dalam hidup gue, sekarang juga menurut gue buat apa? Nggak ada manfaatnya. Semasih gue bisa sehidup sendiri, gue senang. Kenapa gue harus punya orang? Yang mana orang itu bikin otak gue serabut. Karena nggak semua orang itu bisa menerima dengan jealous. Kebanyakan manusia ini sekarang jealousnya berlebihan. Pacaran aja udah mengatur segalanya, apalagi banyak teman-teman gue pacaran, tapi sorry to say, sebelum gue pacaran sama lu gitulah pak, bahasa kasarnya, gue udah duluan kenal teman gue yang cewek ini loh. Masa gue nggak bisa berteman sama dia lagi, nggak bisa ngechat dia lagi? Sebatas friend, not girlfriend, oke? Iya. Nggak boleh jealous, gila nggak sih? Heran gue. Gila kalau cuman sekedar temen aja nggak apa-apa, yang penting kan nggak berlebihan. Iya, cuman ya mungkin wanita itu selalu iya emang gue nggak, kita kan diciptakan beda. iya emang, cuman gini loh, seiringkan waktu berjalan, kalau misalnya masa pacaran itu berlebihan gak asik loh, karena banyak peraturan yang gak masuk akal di saat masih pacaran. Masa kayak suami istri, gila ya gak sih? Ya kalau masih pacaran mah biarin aja, orang kita juga belum tentu nikah kalau pacaran. Ya makanya gue aja heran lihat teman-teman gue. Gue aja heran lihat teman-teman ini, buat apa ya, kayak entah iya aja gitu loh. Makanya gue bisa hidup sendiri, alone, enjoy, gabut, boring, happy, gue main sama TV. Ya nggak sih? Kalau misalnya gue lagi gabut, gue butuh ngasah public speaking, gue bisa main Ome TV. Karena Ome TV itu bagi gue sangat beruntung dan sangat bermanfaat. Kamu tahu nggak? Apa? Kalau misalnya kita gunakan Ome TV ini terlalu positif, kamu bisa melatih public speaking kamu dan melatih bahasa kamu. Karena di sini melihat wajah face to face. Jujur pas waktu pertama kali gue main ini, kayak pertama kali banget at the first time tuh, gue cuma diem. Bener-bener kayak diem doang, karena gue kayak ngerasa diri gue tuh malu. Even kita cuman online gitu, kayak ngerasa gue tuh in real gitu. Tapi setelah kayak udah lama sering main gitu, kayak enjoy, udah biasa aja, dan gue lebih enjoy. Gue friendly lebih ya, ada confidence buat ngomong sama orang. Oh iya gak sih? By the way, kita udah ngobrol lama di sini sama Instagram. Kalau misalnya kamu mau silaturahmi, mau berteman, silahkan. It's okay, no. It's okay. Karena manusia ini tidak bisa memaksa untuk berteman sama orang-orang itu. Enggak. Off to you, not me, oke? Okay? Orang yang welcome. Dan public speaking kamu bagus loh. Kamu introvert, cuma introvertnya nggak terlalu berat introvert. Lawan bicara kamu bisa nggak ngobrol sama kamu? Gue blokir terus kalau misalnya aneh-aneh ya. Kalau misalnya emang udah nelpon, nggak jelas, blokir lah. Ngapain? Bikin serabut aja hidup gue. Emang siapa dia gitu loh. Bagus. By the way, tadi habis salat Insya mainnya. What? Habis pray Insya. Sebenarnya udah dari tadi sih. Enggak, misalnya karena dia udah di sini cukup. Misalnya udah habis salat Insya atau habis salat sunat gitu loh. Siapa tahu salat tahajud? Isya.
Belum. Habis sholat isya. Pernah mendirikan tahajud nggak? Pernah lah, masa sebagai manusia nggak pernah. Gimana rasanya? Tenang. Sampai sekarang? Tidak ada connect. Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang enggak setiap hari. Ya, bagus. Apa Kamu yang kamu ngapain tahajud tiap hari? dulu pernah? Alhamdulillah nggak sehari, cuman alhamdulillah lu pernah mendirikan. Tapi sekarang kayak ngantuk. Ya namanya iman tuh naik turun. Iya. Tapi kewajiban tetap 5 waktu. Iya. Karena gini loh, salatlah kamu sebelum kamu disalatkan. Benar. Kita nggak tahu besok Akan rezeki pulang. jodoh maut itu. Karena gini loh, jodoh dengan seseorang itu belum tentu. Tapi jodoh dengan kematian itu udah pasti. Di dunia ini manusia ini akan, karena di dunia ini nggak ada manusia yang kekal abadi. Dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Buat apa kita bersifat langit? Ya nggak sih? Ya gitu. Karena kan sholat itu tiang agama. Tanpa sholat kita bukan apa-apa. Ya mau bagaimanapun ya manusia ya pasti ya kan. Kayak gue sering tinggal sholat juga dulu. Tapi ya sedikit-sedikit pelan-pelan. Makanya banyak teman-teman gue yang di luar itu nggak pakai kerudung apa segala macam. Kita tidak bisa memaksa mereka. Cuman yang gue bilang satu, pelan-pelan. Jangan pernah memaksa sesuatu. Karena kenapa? Kalau bisa memaksa, di saat kamu buka lagi itu hancur, lebih hancur daripada sebelumnya. Alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah banyak teman-teman, ada beberapa orang teman-teman saya yang cewek, ya pakaian dulu subhanallah wa semua na'udzubillah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan dia menggunakan kerudung. Tapi pelan-pelan gue bilang, nggak memaksa. Walaupun kamu di depan, it's okay. Kamulah teman saya. Karena orang baik ini munafik kebanyakan. Yang sok-sok baik ini munafik kebanyakan. Iya. Munafik kebanyakan. Kenapa saya bisa berani bilang ini? Yakin dengan kata-kata saya bilang ini. Sering saya jumpa orang munafik. Dia sok baik, enggak ini, enggak itu. Tapi malah lebih bangsat dia daripada saya. Tapi enggak kelihatan. Dia bertopeng. Kenapa saya tahu? Karena saya incar. Dari dia ngomong aja gue tahu. Oh, anak ini bertopeng. Seolah-olah ngomongnya udah terlalu menyakni kayak kamu nggak boleh gini, lu dosa gini-gini, nggak boleh masuk ke situ, nggak boleh masuk ke sini. Come on bro. Seiringkan waktu berjalan, malah dia lebih parah daripada saya. Sedangkan saya nggak pernah minum, tapi dia minum. Bla bla, nggak boleh ke sini dosa. Malah dia lebih rusak daripada saya. Itulah manusia. Yang nggak ada yang sempurna di dunia ini. Benar. Ya nggak sih? Ya gitu, asik sih ngobrol sama kamu. Karena kamu tentang kayak nyambung dan memahami agama juga. Bagus. Enggak juga. Setidaknya tahu dong. Ya basic sedikit tahu. Tapi kalau mau dibicarain lebih dalam, gue nggak sejago itu kok. Ya nggak apa-apa. Setidaknya tahu. Karena jadi seorang ibu. Kan suatu saat nanti kamu akan jadi seorang ibu. Yang mana ibu itu harus benar-benar jadi ibu. Ini gue menanya sama kamu. Kamu jawab dengan jujur dengan kejujuran. Kenapa seorang perempuan itu bisa menerima seorang laki-laki yang mana laki itu pernah hidup di masa silam yang sangat hancur? Kalau menurut gue pernyataan itu enggak 100% benar. Karena untuk urusan nerima enggak nerima itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Oke. Kalau pertama dari gue, kalau emang laki-laki itu beneran baik, dia bakalan gak peduli bagaimanapun masa lalu si perempuan itu. Begitupun perempuan, kalau emang dia baik pasti dia juga gak peduli. Karena setiap orang itu melewati masanya masing-masing, entah itu baik ataupun buruk. Karena kita sendiri pun pasti, even buruk pun, kita sendiri pun pasti sebenarnya juga gak pengen ngelakuin itu. Iya. Seperti itu. Dan untuk kedepannya menurut gue, kita bisa
ambil setiap pelajaran yang terjadi, karena untuk setiap karena gue selalu yakin untuk setiap hal yang terjadi di dunia ini, even daun jatuh ataupun kita tiba-tiba ketemu sama random orang di mana, ataupun kita tiba-tiba kesandung, kita berdarah, semua itu udah diatur dan semua itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, entah kita menjadi pelajaran buat orang lain atau orang lain yang akan menjadi pelajaran buat hidup kita. Oke. Jadi intinya saling menerima kekurangan dan kelebihan. Dan Iya. masa-masa yang pernah masa dilalui di seorang perempuan atau seorang laki-laki. Kalau menurut gue sih ya, kalau selama kita udah mau serius sama orang, laki-laki perempuan, kayaknya kita nggak perlu terlalu it's okay kalau kita tanya tentang masa lalu, tapi kita nggak ada, bahkan di agama pun juga dijelaskan kalau kita itu nggak boleh begitu terlalu tanya yang sampai sedetail itu tentang masalah tersebut. Yang penting kita fokus ke depannya, nanti kita gimana, punya prinsip yang sama ke depannya gimana, dalam membimbing dari segi agama, financial, dari segi kehidupan, cara ngedidik anak, cara kita ngurus rumah tangga gimana, yang penting seperti itu. Maupun ya kita kan nggak pernah tahu ya orang itu ke depannya gimana, maupun mereka dulu itu seorang penjahat, mau seorang seperti apa. Tapi kalau seiring berjalannya waktu sampai dia sekarang dia udah berubah jadi lebih baik gitu, menurut gue is okay. Jadi saya tanya untuk kamu terima nggak sih seorang laki-laki itu hidup dia benar-benar hitam, sehitam-hitamnya dunia? Buat hidup di sendiri pribadi, buat kamu pribadi, kamu terima nggak sih seorang laki-laki itu hidup benar-benar hitam, tapi dia ingin jadi lebih baik di dunia ini, walaupun dia sorry to say banyak wanita? Kalau dulu dia pernah begitu, itu buat gue is okay. Tapi gue juga bakalan melihat dengerin dulu, tapi gue juga kan itu dulu. Iya emang iya. Tapi ketika gue deket, gue juga bisa menilai dong dia gimana, apakah dia masih melakukan seperti itu. Gak mungkin gue kenal sama orang sehari 2 hari, sebulan 2 bulan terus gue mau serius. Gue juga harus mengevaluasi orang tersebut dong. Even gue gak menjalin hubungan, tapi kan gue bisa mengevaluasi dan mencari tahu entah dari temennya atau gue bisa jadi mata-mata entah itu dari mana. Itu di saat ingin serius, jadi harus mengenal lebih dalam lagi. Iya, oke. Jadi intinya kamu bisa menerima asalkan dia mau berubah untuk jadi lebih baik. Asalkan pada saat kita bertemu itu dia udah berubah dan kedepannya juga pasti akan berubah. Kalau pas waktu kita ketemu aja dia masih ngelakuin hal tersebut, menurut gue itu udah nggak ada jaminan buat berubah. Karena dia baru mau janji, bukan udah ngelakuin. Oke, saya mau nanya dulu. Mungkin yang gue tahu ya, apakah iya atau tidak itu nggak tahu ya. Menurut kamu, apakah jodoh itu di mana? Gini loh pertanyaan. Apakah jodoh itu di mana kita bermain? Jodoh itu katanya tergantung dari mana circle kita, tergantung permainan kita jodohnya. Iya nggak sih? Kalau misalnya emang kita main dunia malam, otomatis jodoh kita di dunia malam. Permainan apa dulu? Ya misal kehidupan. Oh, maksudnya kayak lingkungan gitu. Lingkungan, lebih ke lingkungan. Apakah misal lingkungan dia itu dunia malam, apakah dia dapat jodoh di dunia malam? Karena seiringkan waktu berjalan yang gue tahu tentang jodoh, katanya jodoh itu tergantung dari lingkungan kamu, circle kamu, kehidupan kamu. Apakah iya atau tidak? Bisa nggak diperjelas sedikit? Sharing. Kalau menurut gue sih nggak 100% iya ya, karena ada beberapa persen benar. Menurut gue juga benar. Karena gini, kasusnya kalau seumpama nih contoh, gue pengen jodoh gue seorang di lingkungan si A, menurut gue untuk gue dan sedangkan gue itu orangnya di lingkungan si B atau enggak sih lingkungan C nih, menurut gue kalau gue ingin jodoh gue di lingkungan A, gue harus memantaskan diri bagaimana gue bisa ada di posisi ini buat kayak gitu. Jadi menurut gue juga iya, tapi tidak menutup kemungkinan juga, kan kita nggak tahu namanya, hidup itu udah diatur. Bisa saja Allah udah jodohin kita si A dan kita lingkungannya di B jadi satu, itu bisa juga. Oke. Tapi untuk persentase hal tersebut itu mungkin 20%.
Kalau misalnya jahat itu udah merusakkan orang lain, tapi kalau misalnya nakal, dia pengen jadi berubah, sedangkan dia orang baik tapi munafik. Kamu pilih yang mana? Menurut gue sendiri tuh masih complicated ya untuk pertanyaan itu nggak bisa dijawab karena gue punya prinsip sendiri bagaimana gue menentukan pasangan gue nanti. Oke. Kalau boleh tahu tipikal sama tipe ya, yang ingin kamu cari gimana sih seorang perempuan yang benar-benar idaman, yang benar-benar kayak yang diimpikan, karena hidup sekali, nikah dan sekali, nggak. Kalau mimpi mah pasti tinggi banget ya, tapi kan itu Iya, kalau misalnya mimpi emang terlalu tinggi kan, kalau misalnya terlalu tinggi itu jatuhnya sakit juga ya nggak sih? ya enggak, justru mimpinya tinggi banget, jadi kalau jatuh semama kita mimpi di sini jatuhnya di sini. Tipe misalnya sedikit aja tipe yang ingin kamu cari seorang perempuan, kan pasti ada tipe-tipenya masing-masing. Secara apa dulu, kan tipe kan banyak. Apa ya, secara fisik material. Iya kan, secara fisik, secara material, secara karakter. Ini ya udah semua. Ngapain sih nanya mulu? Aduh. Lagi nggak open. Jadi gua salting dong. Lu tanya gua dong kalau enggak. Iya udah. Itu tipenya gimana? Tipe seseorang yang gua cari. Ya intinya baik sih. Bisa menerima apa sih kekurangan dan kelebihan. Intinya bisa menerima keluarga gue apa adanya, itu doang. Kalau misalnya dia bisa menerima keluarga gue, orang tua gue, udah bagi gue is okay. Kalau misalnya bagi gue cantik itu relatif, tapi munafik kalau misalnya gue nggak cari yang cantik. Benar nggak sih? Iya benar. Emang itu udah coba itu gue udah tahu kan, makhluk visual pasti pertama yang dilihat itu fisik, dan gue juga memaklumi itu, dan gue ya sebagai cewek itu juga ngeliat pasti sama. Tapi kan cantik atau ganteng di mata orang itu kan beda-beda. Karena kenapa ya? Karena bagi gue cantik itu relatif, tapi kecantikan hati itu belum tentu seindah, sebaik, seputih apa yang kita bayangkan. Muka bisa putih, tapi hati belum tentu putih. Kalau cantik itu menurut lo yang relatif, benar-benar nggak yang secara karakternya dia bagus, atau yang dia itu kayak agamanya ini, tapi kan tau gak sih kayak even orang pesantren pun ya menurut itu belum tentu dia orang baik, tau? Ya tahu kenapa? Ya karena saya mantan pesantri. Kenapa saya bisa milih iya? Karena saya mantan santri. Mau bagaimanapun, tidak semua orang di pesantren itu baik. Ya. Kenapa? Karena saya tahu perilaku mereka. Tapi setidaknya mereka tahu tentang agama, gitu loh. Tahu juga kalau dia nggak praktekin itu percuma, nggak sebatas tahu aja. Kita tahu ini, kita tahu kalau salat itu wajib. Iya, salat wajib. Semua orang mengerjakan salat loh. Ya kan sekedar tahu doang. Iya. Itu kan tergantung pribadinya. Oke. Tapi setidaknya kita harus duduk pesantren. Setidaknya kita paham tentang fardhu'in. Tapi sebenarnya itu semua, ya itu bagus, gue nggak di pesantren itu bagus, tapi kan kita juga bisa dapetin dari sekolah, seperti sekolah agama. Iya. Gitu. Belajar tentang agama, belajar tentang apa segala macam, nggak mesti di satu tempat. Kamu bisa belajar agama itu dengan orang tua, tahu? Misal kamu bisa belajar agama itu tentang orang tua, ya nggak sih? Nggak mesti harus pesantren. Dimanapun kamu bisa belajar tentang agama, asalkan kamu punya niat. Kalau misalnya nggak punya niat, sama aja kalau misalnya orang tua campakkan kamu siapa dialah seseorang ini ke pesantren. Kalau misalnya dia nggak punya niat, otomatis dia nggak pernah naik ngaji. Paling dia malam keluar, cabut. Ya gitu. Gimana menurut kamu? Tapi yang ingin kamu cari gimana? Apakah seorang pesantren? Atau seorang ustadz? Atau seorang pengusaha? Apa? Tipik. Kalau menurut gue dari ya pasti kan seiman, dan harus ya emang seiman seagama. Harus lebih dewasa. Oke, dewasa. Misal ya emang iya juga sih, karena nggak semua umur itu bisa dewasa. Umur emang nggak menentukan kedewasaan seseorang, tapi
setelah gue kayak ketemu orang yang di bawah gue tuh, kayak gue tuh tahu. Dan maksudnya gue pernah dekat sama orang yang umur di bawah gue, juga di atas gue. Ini kalau di atas gue tuh kayak dia lebih bisa ngomong, tau gak sih? Tapi nggak semua orang kayak gitu juga. Ada juga yang umurnya lebih muda dari gue, dia juga lebih dewasa. By the way, gue bisa melihat orang itu dari ngomong sebenarnya, tapi gue bukan menghakimi. Gue nggak perlu banyak ngomong sama orang, tapi di saat dia ngomong, gue udah tahu tujuan dia. Dia orangnya ngasih atau tidak, dia kelihatan orangnya. Orangnya apa? Friendly, tahu nggak friendly? Dia beda sama orang-orang yang agak friendly, sama orang kayak di saat kita ngobrol kayak cuek-cuek aja, nggak nyambung, nggak asik, jadi kayak sombong. Oh iya. Beda. Ya begitu. Terus menurut lu gue friendly apa sombong? Lo orangnya friendly, tapi tidak semua orang itu bisa masuk ke otak lo untuk bisa ngomong. Tidak semua orang. Tergantung pembawaan bicara lo, face to face. Orang jumpa lo gimana sih? Bawa seseorang seseorang itu biar bisa ngomong sama kamu. Paling ditanya, kamu udah makan belum? Kita tanya kau jawab. Tanya B, ya B. Ya nggak sih? Nggak kayak tadi di saat kita ngobrol. Tapi gue bukan menghakimi, tapi bisalah melihat sedikit-sedikit. Tapi tidak semua orang, tergantung. Gue belajar dari teman-teman gue juga, dikasih tahu cara-caranya. Makanya gue pengen mendalami tentang public speaking. Itulah keberuntungan bagusnya kamu bisa memahami public speaking. Ya nggak sih? Iya, karena mungkin have more experience than you. Tapi kamu bagus, seorang wanita itu harus kayak kamu. Bagus itu. Tapi orang-orang nilai diri gue itu cuek, galak. Emang kamu galak ya? Sombong. Enggak galak sih, tapi tegas. Terus apa? Lebih enak hidup di kampung sendiri atau lebih enak hidup di perantauan? Kamu bisa banyak pengalaman, banyak relasi baru, jumpa orang baru, kehidupan baru. Semua tempat ada plus minusnya. Iya, I know. Kalau misalnya kamu milih yang mana, satu aja. Kalau misalnya gue lebih suka hidup di perantauan, kalau di kampung gak suka. Pengen tinggal di luar negeri. Ya sama, gue pengen juga, cuman susah untuk ngurusnya. Gue sebenarnya jujur, gue pengen banget tinggal di luar negeri, tapi belum waktunya. Tapi suatu saat gue akan Di mana? mencoba. Gue pengen di Malaysia. I don't know, I love Malaysia. I don't know. Saya sangat mencintai Malaysia. Kenapa ya nggak tahu. Jangan tanya kenapa ya, nggak tahu. Oke, thank you udah nemenin. Gue mau tidur. Ya gue mau tidur juga. Oke, by the way thank you. Gue lagi konten, sorry ya. It's okay. It's okay. Gue blur aja nanti. Gak apa-apa, di blur aja. Di blur aja. Oke. Kalau misalnya kamu permintaannya kayak gitu. Thank you. Bye. Oke, see you on the top. All you the best, oke? Thank you. Jangan lupa salat dan yang terbaik lah. Oke, by the way, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.